Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, selamat pagi, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya, Sotihontu dan salam sejahtera untuk kita semua. Di kesempatan pagi yang baik kali ini, kita kembali berjumpa dalam suasana yang menyenangkan. Di pagi yang cerah ini, saya akan membahas satu topik berkenaan dengan cetia. Kira-kira para bapak dan ibu saudara sekalian pernah tidak mendengar kata cetia? Wah, benar sekali. Karena kata cetia ini memang sudah cukup familiar di kalangan umat Buddha di Indonesia. Tetapi sayangnya ada kesalahpahaman, ada pengertian yang kurang tepat mengenai cetia. Apa itu? Wah, kalau cetia itu ya wihara yang kecil. Kalau yang besar itu namanya wihara. Kalau yang kecil tidak ada kuti bikunya itu namanya cetia. Nah, apakah ini sudah benar? Ternyata ini kurang tepat para bapak dan ibu. Yang namanya cetia itu artinya adalah objek puja. Jadi bukan wihara yang kecil yang tidak ada kutinya. Berbeda, namanya cetia itu adalah objek puja. Jadi istilah cetia itu dapat kita jumpai di berbagai sutta. Nah, kalau di pengertian awal di zaman sebelum Buddha itu mengajarkan Dhamma, istilah cetia itu sudah dikenal juga oleh masyarakat India. Tapi untuk merujuk pada tempat-tempat yang sakral atau tempat-tempat yang biasa digunakan oleh masyarakat India pada waktu itu untuk kegiatan keagamaan atau kegiatan pemujaan. Nah, kalau zaman sekarang mungkin kita bisa melihat atau boleh mengatakan seperti tempat pepunden atau tempat pertapaan atau tempat-tempat yang biasa digunakan sebagai peribadatan begitu. Jadi zaman dahulu sebelum Sang Buddha membabarkan Dhamma, istilah cetia itu sudah dikenal, sudah dipahami sebagai tempat untuk melakukan peribadatan atau tempat memuja begitu. Namun setelah Sang Buddha membabarkan Dhamma artinya sudah berdiri sebuah agama Buddha begitu. Kemudian istilah cetia ini digunakan oleh Sang Buddha untuk merujuk pada tempat-tempat suci, tempat-tempat sakral yang berisi tentang objek puja. Jadi adalah tempat di mana umat Buddha itu melakukan puja, melakukan peribadatan. Nah, para bapak dan ibu saudara-saudari sekalian, kalau kita membaca di dalam Jataka, terkhusus ada di Jataka kata-kata, itu kita akan menjumpai tentang penjelasan mengenai cetia ini. Jadi cetia itu hampir sama dengan kata tupa atau stupa. Cetia itu hampir sama dengan kata tupa. Jadi cetia itu bukan wihara kecil, tetapi adalah objek pujanya, yakni adalah stupa itu sendiri. Nah, kalau di dalam Jataka kata-kata itu disebutkan ada 3 macam cetia. Ada 3 macam cetia. Yang pertama itu adalah saririka cetia, yakni adalah cetia yang dibangun berhubungan dengan relik Buddha atau sisa tubuh Sang Buddha. Ini berarti cetia ini semacam gundukan atau objek puja yang di dalamnya menyimpan atau terdapat relik Buddha atau sisa jasmani dari Sang Buddha. Jadi kalau misalnya ada stupa yang dibangun, kemudian di dalamnya diletakkan sisa jasmani Sang Buddha atau yang kita sebut sebagai relik Buddha, nah itulah yang disebut sebagai saririka cetia. Saririka cetia artinya adalah cetia atau tempat puja untuk menyimpan relik Sang Buddha. Kemudian yang kedua itu ada yang disebut sebagai paribogika cetia.
Paribogika cetia itu artinya adalah cetia untuk menyimpan atau dalam bentuk barang-barang yang pernah digunakan oleh Sang Buddha. Jadi kalau ada barang-barang yang pernah digunakan oleh Sang Buddha, misalnya seperti apa? Seperti jubah, seperti mangkok, bahkan pohon bodhi yang pernah beliau gunakan untuk mencapai pencerahan sempurna, pohon bodhi di mana beliau duduk bermeditasi dan kemudian mencapai pencerahan sempurna, itu juga kategorinya adalah paribogika cetia. Jadi di zaman Sang Buddha itu juga hal ini sudah mulai diperkenalkan. Bahkan kalau kita melihat di dalam Kalingga Bodhijataka itu ada sebuah kisah di mana ketika Buddha masih hidup itu Bante Ananda pada waktu itu memiliki semaian biji pohon bodhi yang katanya didapat dari Bodhgaya atau pohon bodhi di mana Sang Buddha mencapai pencerahan sempurna. Nah, kemudian pohon bodhi itu ditanam di depan wihara Jetavana. Nah, dikatakan pohon ini sengaja ditanam di situ itu dengan tujuan sebagai objek pemujaan yang kita sebut sebagai pujaniyatana bagi para umat yang datang di saat Sang Buddha sedang tidak ada di wihara. Jadi pohon ini dikenal sebagai Ananda Bodhi. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari paribogika cetia. Jadi pohon bodhi juga termasuk objek puja nih. Jadi jangan mengira kalau umat Buddha itu tidak boleh memuja pohon. Siapa bilang? Umat Buddha juga memuja pohon. Tapi pohonnya pohon bodhi, pohon yang berkenaan dengan Sang Buddha. Pohon yang pernah digunakan oleh Sang Buddha untuk mencapai pencerahan sempurna. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari paribogika cetia. Nah, kemudian yang ketiga itu ada yang disebut sebagai udesika cetia, yakni cetia dalam bentuk penggambaran tentang Sang Buddha. Cetia dalam bentuk penggambaran tentang Sang Buddha. Nah, di sini seperti rupang Buddha. Rupang Buddha itu kan adalah wujud yang menggambarkan tentang Sang Buddha. Jadi kategorinya itu adalah udesika cetia. Kemudian ada simbol-simbol Buddhis yang lain seperti Dhammacakka atau roda Dhamma itu juga digunakan untuk penggambaran Sang Buddha. Apalagi sebelum ada seni, belum ada seni patung atau pembuatan patung, sebelum ada rupang Buddha, sebelum ada arca Buddha dalam bentuk patung, itu dahulu orang-orang itu masih takut untuk menggambarkan Sang Buddha dalam bentuk patung, sehingga mereka menggambarkan Sang Buddha dalam bentuk simbol-simbol yang lain seperti simbol roda Dhamma atau yang kita sebut sebagai Dhammacakka. Itu kategorinya juga sama. Kategorinya adalah udesika cetia. Sebenarnya ada simbol-simbol Buddhis yang lain seperti misalnya apa ya? Ada Siripada. Nah, Siripada itu juga sama menggambarkan tentang Sang Buddha. Nah, itu kalau kita belajar tentang Buddhist art atau seni Buddhis begitu, salah satu penggambaran yang digunakan sebelum munculnya rupang atau patung itu adalah Siripada. Jadi gambar atau ikon kaki Sang Buddha, telapak kaki Sang Buddha itu menjadi simbol untuk menggambarkan Sang Buddha. Itu juga kategorinya adalah udesika cetia. Jadi dengan penjelasan ini jadi tahu nih bahwa cetia itu bukan wihara kecil yang tidak ada kutinya, tetapi adalah objek puja itu sendiri. Objek puja itu. Nah, bisa dalam bentuk saririka cetia, yakni adalah tempat untuk menyimpan relik Sang Buddha. Bisa dalam bentuk stupa yang di dalamnya ada relik Buddhanya. Kemudian ada paribogika cetia, yakni adalah cetia dalam bentuk barang-barang yang pernah digunakan oleh Sang Buddha, seperti misalnya pohon bodhi pernah digunakan oleh beliau, kemudian jubah beliau dan lain sebagainya. Itu kategorinya adalah paribogika cetia. Kemudian ada yang disebut sebagai udesika cetia, yakni adalah penggambaran tentang Sang Buddha. Bisa dalam bentuk gambar, bisa dalam bentuk patung atau arca atau simbol Buddhis yang lain untuk menggambarkan Sang Buddha.
Jadi Cetya itu artinya adalah objek puja. Dan kita semua umat Buddha sebenarnya boleh memuja Cetya. Bahkan sangat bagus kalau kita bisa memuja Cetya, kemudian bisa memunculkan sifat-sifat yang positif saat kita melakukan puja kepada Cetya tersebut. Itulah para bapak dan ibu saudara-saudari sekalian mengenai Cetya yang perlu kita ketahui. Jadi jangan sampai salah berpikir lagi. Nanti kalau Cetya itu wihara kecil. Ya memang kalau wihara itu digunakan untuk menyimpan barang-barang, simbol-simbol, atau untuk keperluan puja, baik itu saririka Cetya, paribogika Cetya, atau udesika Cetya, ya memang layak disebut Cetya. Tetapi Cetya itu bukan pengertian wihara kecil, tapi adalah objek puja di mana kita melakukan puja. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, sabe sata bawan tusuk hitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.